Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang penggunaan Siska BOS. Ya, Siska BOS ini adalah sistem informasi sekolah untuk keuangan dan administrasi BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2017, yang alamatnya dapat diakses pada http://district.cireboncup.go.id/Siska BOS 2017. Nah, pada seri yang akan saya sampaikan di sini ada beberapa yang akan saya buat videonya, yaitu yang pertama adalah login, ganti password, dan input TPS. Sengaja saya buat terpisah karena bagi rekan-rekan di Kabupaten Cirebon yang menggunakan Siska, apabila sudah mengetahui cara login, ganti password, dan input TPS, mungkin dapat melewati video tutorial ini dan bisa mencari atau membuka video yang dibutuhkan. Misalkan hanya ingin mengetahui bagaimana cara menginput belanja, maka dapat melihat video yang berjudul input belanja. Oke, pada kali ini saya akan menyampaikan tutorial mulai dari login, kemudian ganti password, dan input TPS. Video ini sengaja kami buat karena pada saat penggunaan di sekolah itu masih banyak yang sekolah atau operator sekolah yang bingung. Oleh karena itu saya sengaja membuat video tutorial ini dengan harapan dapat mengurangi kebingungan yang ada di sekolah. Oke, langsung saja kita buka halaman webnya. Di sini saya menggunakan server lokal, jadi data-data yang nantinya akan saya ubah di sini atau saya edit tidak akan berpengaruh pada server versi online-nya. Oke, untuk Bapak Ibu rekan-rekan ketahui bahwa user default dan password default itu sudah kami set untuk setiap sekolah masing-masing. User ID tidak usah saya sebutkan. Untuk password defaultnya kami gunakan password S12345, huruf kecil S nya. Oke, saya langsung saja. Di sini saya meminjam akun dari sekolah yang kebetulan belum mengganti password, dan saya ulangi, pada tutorial ini saya menggunakan server lokal sehingga tidak berpengaruh pada server online-nya. Baik, di sini saya akan coba masuk dengan menggunakan user ID dengan NPSN 20214774. Kalau nggak salah ini milik SMP PGRI Wallet. Nah, passwordnya masih password semula ya, masih menggunakan password default yaitu S12345. Oke, kemudian kita klik tombol masuk. Nah, untuk Bapak Ibu rekan-rekan ketahui bahwa apabila kita belum mengganti password atau password yang masih menggunakan password default, maka kita tidak dapat mengakses menu-menu yang seharusnya muncul di samping kiri ini ya. Jadi di samping kiri ini seharusnya muncul daftar menu. Nah, oleh karena itu kita harus mengganti password terlebih dahulu agar nantinya kita dapat mengakses menu-menu yang ada di samping kiri ini. Nah, bagaimana cara mengganti passwordnya? Yang pertama kita lihat di sini di pojok kanan pada layar monitor kita masing-masing. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan akun milik SMP PGRI Wallet. Kita klik saja. Di sini ada logo Kabupaten Cirebon dan nama akunnya yaitu SMP PGRI Wallet. Kita klik. Nah, kemudian geser ke bawah. Di sini ada tombol profil ya, ada logout dan profil. Logout ini kalau kita klik dia akan keluar dari aplikasi ini. Nah, untuk sementara kita akan mengganti password. Kita klik tombol profil. Kemudian nanti di sini akan muncul ya data profil kita.
kita dapat mengganti password dan juga mengedit profil kita masing-masing. Oke, di sini kita klik untuk mengubah atau mengedit, mengganti password dari akun kita. Kita klik tombol warna hijau, kemudian kita akan muncul form di atasnya, di atas data tadi, tabel. Nah, di sini kita bisa mengubah nama, ya diharapkan menggunakan nama kita sebagai operator. Misalkan, kemudian nomor HP yang aktif yang bisa nanti saya hubungi apabila ada keperluan. Kemudian alamat emailnya. Nah, di sini kemudian password, silakan diganti passwordnya, dan diharapkan passwordnya itu jangan sama dengan password yang sudah ada, misalkan password media sosial atau password email. Nah, diharapkan password ini berbeda namun mudah diingat. Oke, saya akan mencoba mengganti password, kemudian klik tombol simpan. Apabila berhasil, di sini akan muncul data profil berhasil diperbarui. Kita klik tombol close-nya. Oke. Coba klik tombol home. Akan muncul daftar menu yang nantinya bisa kita gunakan. Oke. Baik, pada tutorial kali ini kita sudah mengetahui cara login, kemudian ganti password, dan yang terakhir di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara menginput DPS. Ya, apa itu DPS? DPS adalah data pokok sekolah. Nah, data pokok sekolah ini sangat kami butuhkan apabila ada pihak-pihak atau yang bersangkutan yang membutuhkan data-data tentang sekolah yang tidak kita dapatkan dari Dapodik. Ya, karena sebagaimana kita ketahui, kami di Kabupaten Cirebon tidak dapat mengakses Dapodik, baik itu untuk mengunduh database-nya ataupun memperoleh rekap dari isi data dari Dapodik tersebut. Oleh karena itu, kami sengaja membuat atau meminta data agar kami dapat mengakses apa-apa yang kami butuhkan. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menginput DPS. Kembali lagi kita ke halaman Siskanya. Nah, di sini di sebelah kiri akan muncul menu-menu. Kita cari menu DPS. Di sini kita temukan menu DPS, kemudian kita klik DPS-nya, akan muncul sub menu di bawahnya, kemudian kita klik ya menu input DPS. Kemudian di sini ada ya tombol drop down menu, kita pilih wallet, kemudian kita pilih SMP PGRI wallet karena ini adalah akun dari SMP PGRI wallet. Oke, di sini akan muncul tabelnya tentang data singkat mengenai DPS, yaitu data pokok sekolah. Oke, yang pertama kita akan mengisi data-data yang kosong atau mengubah data yang sudah ada. Kita klik tombol berwarna hijau yang gambarnya seperti gambar pensil nih, sebelah kiri kita klik tombolnya, maka akan muncul form di atasnya. Nah, di sini akan ada isian-isian yang harus kita isi, mulai dari nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, nomor HP, nama ketua komite, pekerjaan ketua komite, jenjang akreditasi, tahun akreditasinya. Nah, untuk yayasan di sini ada isian untuk mengisi nama yayasan, alamat yayasan, nomor telepon yayasan, nama ketua yayasan, pekerja ketua yayasan. Kemudian di sini ada isian terpisah, ada untuk jenjang SD, yaitu jumlah siswa untuk jenjang SD. Silakan bagi Bapak Ibu rekan-rekan semua yang berasal dari sekolah dasar atau SD bisa mengisi data-data mulai dari rombol kelas 1, laki-laki berapa, perempuan berapa, rombongannya belajarnya berapa, ya silakan diisi sampai dengan kelas 6. Kemudian untuk SMP sama tadi dengan SD, kelas 7 laki-laki berapa, perempuan berapa, jumlah rombongan belajar berapa, sampai dengan kelas 9. Kemudian bawahnya ada isian data
mengenai sarana dan prasarana. Silakan Bapak Ibu isi, ini sangat berguna apabila sewaktu-waktu kami memerlukannya. Mulai dari ruang kelas, ruang perpustakaan, jumlahnya berapa, lab IPA jumlah berapa, ruang guru jumlah berapa. Ini apabila sekolah dari Bapak Ibu rekan-rekan semua punya dari sarana dan prasarana ini. Nah, jika tidak ada, misalkan tidak memiliki ruang perpustakaan, silakan tetap diisi dengan nilai 0. Oke. Kemudian di sini kita kembali ke atas untuk NIP, ya silakan untuk NIP bagi kepala sekolah PNS, Bapak Ibu rekan-rekan semua mengisi NIP tidak usah menggunakan spasi karena spasinya akan otomatis. Ya, dia akan membuat spasi secara otomatis. Oke, kalau sudah selesai, silakan klik tombol simpan. Ya, jika sudah, kita anggap sudah selesai, klik tombol simpan. Nanti akan muncul datanya di tabel. Kemudian, silakan jika ingin mencetaknya, di sini ada tombol berwarna biru yang berikon gambar printer, silakan diklik. Oke, kemudian nama kepala sekolah untuk TPS ini biasanya otomatis. Kita langsung pilih tanggal cetaknya atau titik mangsanya. Kita klik tombol cetaknya. Dan akan muncul tampilan preview berformat PDF yang bisa kita langsung cetak ataupun kita unduh terlebih dahulu. Oke. Mungkin ini sudah terbiasa bagi rekan-rekan semua. Ya, jadi tombol unduh ini ada di atas sebelah kanan, bisa dilihat cursornya atau pointernya. Ya, kalau diklik dia akan meminta untuk kotak dialog untuk menyimpan berkas ini. Oke, sudah selesai tutorial mulai dari login, ganti password, dan input TPS. Ya, silakan Bapak Ibu rekan-rekan semua klik tombol logout untuk keluar dari laman utama Siskanya. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Semoga bermanfaat dalam melakukan pekerjaan Bapak Ibu rekan-rekan semua berkaitan dengan pengelolaan dana BOS. Demikian kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.